kita kembangkan baik. Mempertahankan kejujuran sebagai cerminan kepribadian itu sangat penting. Hilang kejujuran berarti seseorang itu hilang eksistensinya, tidak punya kepribadian. Jujur adalah sesuai dengan yang sebenarnya dan tidak berlebihan dalam menghadapi sesuatu. Nih, pengertian jujur. Jujur atau disebut dengan asyirik bermakna berkata benar, benar atau nyata. Nah, itu maknanya ya. Jadi berkata benar, jadi tidak berlebihan, tidak mengada-ada, sesuai apa adanya. Nah, apa yang kita ucapkan nyata dan sesuai dengan sebenarnya. Umpamanya, bahwa contohkan orang yang dusta, dan itu bukan karakter siswa DPN 86. Anak DPN 86 pantang dia tidak jujur. Kenapa? Karena jujur itu merupakan bagian daripada kepribadian siswa SMP Dasar Putra Tunggal. Yang kedua, kesesuaian antara informasi dan kenyataan. Jadi harus betul-betul. Jangan sampai kita salah informasi. Ya. Informasi yang disampaikan, informasi yang didapatkan dicerna, maka sesuai. Ada orang menyampaikan sesuatu, maka disampaikan sesuai dengan apa yang kita dengar. Itu namanya jujur. Tidak melebihkan, tidak mengurangi, apalagi merubah informasi tersebut. Sudah kita pelajari, ya, sudah diberikan pembekalan terkait dengan sifat jujur di dalam demokrasi. Maka nanti harapannya mari kita tegakkan kejujuran itu dalam diri kita, mulai dari niat, wujudkan dalam kata-kata, ucapan, dan nanti munculkan dalam perbuatan saat kita mencoblos di bilik suara untuk menghasilkan sebuah pemimpin yang adil, sebuah pemimpin yang benar, yang sesuai dengan apa yang kita harapkan. Tidak boleh makan sogok dan lain sebagainya. Itu saja karena semua yang bisa Bapak sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan membaca Alhamdulillah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk jujur. Aku anak jujur. Jujur itu sifatku. Yes. Organisasi siswa yang sah yang ada di sekolah. Jadi setiap sekolah itu pasti memiliki OSIS karena OSIS ini sebagai suatu organisasi yang ada di sekolah. Nah, kalau secara fungsional, pengertian OSIS ini berfungsi sebagai alat bantu dari sekolah untuk memajukan sekolah. Jadi dengan kata lain, kalau OSIS ini adalah sebagai jembatan tangan kanannya sekolah. Di sekolah ini terlihat bagus, terlihat aktif, itu dibantu dengan adanya OSIS. Maka menjadi pengurus OSIS itu tidak udah main-main. Pertama, kamu harus memiliki sikap untuk disiplin. Karena menjadi pengurus OSIS adalah teladan bagi teman-temannya, contoh dari teman-temannya, teman-teman kalian. Menjadi pengurus OSIS, yang pertama kalian harus siap menaati tata tertib, karena kalian menjadi contoh bagi teman-teman kalian.
Terus yang kedua, kalian bersikap aktif, bertanggung jawab akan diri sendiri dan teman-teman. Memiliki pribadi yang baik, ramah, sopan, berbicaranya sesuai dengan bicaranya pelajar, tidak berkata kasar, tidak berkata kata-kata yang kurang baik dan tidak pantas untuk di. Fungsi OSIS ini apa sih yang ada buat sekolah itu sebetulnya? Yang pertama, sebagai wadah. Wadah itu kan tahu wadah tempat. Nah, jadi OSIS ini tempatnya kalian dalam mengembangkan minat dan bakat, mengembangkan karakter yang ada dalam diri kalian. Lalu ada sebagai motivator. Yang ketiga sebagai preventif. Sampai sini ada yang mau ditanya? Gamesnya ini adalah membutuhkan tingkat kefokusan yang cukup tinggi. Lalunya, oke boleh? Sebentar nanti game dulu ya. Oke, jadi gamesnya ini adalah disimak dulunya. Kalian sedang berada di dunia telekomunikasi. Kalian sekarang ini sedang berada di dunia telekomunikasi. Oh iya. Ingat dulunya. Jadi ini kita semua sedang di dunia telekomunikasi. Kalau posisi kalian ada di lantai 2, ingat dunia telekomunikasi dan kalian berada di lantai 2, maka ibu nih sekarang lagi di lantai 2. Ibu pindah turun 1 lantai. Ibu di lantai 2 nih sekarang. Ibu turun 1 lantai. Di lantai berapa sekarang ibu? 3. Berapa? 3. Lantai 5. Belum connect? Dunia telekomunikasi. Nah, dunia telekomunikasi. Oke, telekomunikasi. Ya. Nih, dunia telekomunikasi. Tahu telekomunikasi? Ya, tahu. Ya. Telekomunikasi nih. Kalau ibu di lantai 1, ibu turun 2 lantai. Di lantai berapa sekarang? 2. Telekomunikasi, ingat telekomunikasi. 3. Berapa? Oh bukan. 3. Tentunya 2. Kan telekomunikasi. Kuncinya di telekomunikasi. Ingat. Tahu nggak telekomunikasi apa? Nih. Telekomunikasi kan handphone. Sekarang kalau di lantai 2, ibu turun 1 lantai. 5, betul. Di lantai 5 lagi. Punya telekomunikasi. Ya. Sekarang Satria di lantai 6. Satria naik 1 lantai ke atas. Naik 1 lantai ke atas. Jadi lantai 2. Oke. Lantai 3, betul. Kasih bingung. Satu kali lagi, ibu semakin seru kalau kalian penasaran. 1 kali lagi. Sandi apa tahu? Jangan dikasih tahu, jangan. Nanti nggak seru kalau udah pada tahu. Ya. Oke, sekarang Fauzan ada di lantai 4. Oke, Fauzan lantai 4 punya dunia telekomunikasi. Oh, paham. Fauzan naik 1 lantai ke atas. Oke, ada yang udah paham? Ada yang masih hidup? Satu lagi ya. Oh iya. Sekarang Cantia nih. Cantia ada di lantai 7.
ingat, Cantia lantai 7 dunia telekomunikasi. Lantai 7. Cantia pindah satu lantai ke sebelah kanan. Lantai berapa sekarang? 8. Ada yang tahu kenapa? Karena pindah samping dulu. Hah? Kami yang 7 kan 8. Cluenya apa? Jadi rahasianya apa dunia telekomunikasi? Bukan sekarang dia dulu. Rahasianya enggak udah pada tahu, jadi udah biasa lagi. Ya, boleh duduk lagi. Kayak gini ya, Bu. Ya, rahasianya kayak duduk. Ibu mau kasih bocoran rahasia games yang tadi. Tadi cluenya apa? Dunia telekomunikasi. Dunia telekomunikasi itu kan telepon. Nah, tadi Cantia di lantai 7 misalnya. Pindah satu lantai ke sebelah kanan. Berarti posisinya mana? Kalau Cantia di lantai 5 naik ke atas 1. di lantai keypad pada handphone. Bisa lanjutkan dari lagi? Oke, kita lanjutkan lagi. Sudah fokus semua? Biar kalian ngerti. Ini alurnya, ini adalah pemilih. Ini pemilih, nanti dipanggil sesuai dengan kapasitas ini. Kalau muatnya 10 dipanggil 10, kalau muatnya 15 ya 15. Nanti kan gitu akan disetting ya. Ini dipilih sih. Berapa ya. Nah itu contohnya kita ambil 10. Ayo, halo. Gimana belum? Berarti kan? Ya berisik. Ya. Ayo, perhatikan. Jangan nulis nanti dulu. Perhatikan dulu di depan biar kalian ngerti. Kemudian mengisi daftar hadir. Ya. Setelah mengisi daftar hadir, kita masuk. Kemudian duduk di tempat tunggu. Ya. Setelah duduk, maka nanti pertama ini adalah pemilih. Nanti dipanggil 10 orang, contohnya 10 orang. Dipanggil, kemudian mengisi daftar hadir di depan. Ini ada 2 orang mengisi depan. Kemudian mengisi, kemudian masuk, kemudian duduk di tempat tunggu. Ayo yang nulis, kamu perhatikan dulu, jangan nulis dulu. Perhatikan. Ya setelah pemilih ini duduk, maka 3 orang KPPS ini gantian menjelaskan cara memilih. Dari Kamis nanti akan diajari cara menjelaskan pemilih. Caranya adalah, bapak-bapak, ini cara memilihnya, ini ada nama-nama. Nama-namanya nggak ada dengan ABCD gitu ya. Karena nanti kalau ada ini dikirain ngajarin coblos ini. Jadi ada contohnya nanti ABCD, dicoblos salah satu, nggak boleh 2, nggak boleh 3, pokoknya nggak boleh lebih 1 karena nanti akan dianggap gugur. Nah, tidak sah. Kalau salahnya nyolok ya, kalau tidak nyolok juga tidak sah. Maka harus dicoblos sampai tembus. Nah, habis itu dilipat lagi, kemudian dimasukkan ke kotak suara ini. Jadi setelah nyoblosnya dipilih suara ya. Nanti pertama dikasih kartu pemilih. Jadi setelah ini, setelah dijelaskan ya, jelaskan cara memilih. Kemudian nanti dipanggil satu-satu sesuai dengan daftar hadir. Siapa yang datang duluan dipanggil duluan. Ya, makanya ada daftar hadir. Ya. Kemudian nanti dikasih surat suara, kartu memilih oleh KPPS. Ya. Kemudian dikasih, setelah itu melewati saksi. Setelah melewati saksi, kemudian ke bilik suara. Setelah bilik suara dia nyoblos. Nah di sini ada orangnya nih yang jagain di sini. Kalau dia bingung nggak bisa ribet apa gimana dia dari. Ya takutnya udah ribet langsung. Ini kan nggak bisa, harus ribet dulu kan. Nah setelah itu baru dimasukin ke kotak suara. Pas kotak suara, cara masukinnya bagaimana nanti yang di kotak suara itu harus membantu. Nah setelah itu ke tinta ini terakhir mana sih? Ke tinta ini, ke tinta atau pintu keluar contohnya nanti mejanya di sini. Nah nanti akan dicelupin kan. Kemudian sekretaris dan sekretaris wakil, saudara wakil. Nah contohnya ini ketua ini TPS 3, ini sekretaris TPS 2, ini TPS 1 ya. 7. Dan nanti ini udah ada isi lagi kan gitu kan. Buka dengan tempat tuh nggak ada isinya ya.
Aman. Taruh. Siapan terakhir sini, pintanya udah ada lengkap, udah. Jadi udah selesai, jadi duduk kembali. Ya, jadi udah siap. Kalau udah siap, jadi nanti manggil, siap jangan manggil dulu. Nah ini memanggil 10 memilih sesuai dengan kapasitas. Ya, yang di sana dipanggil berapa orang nih? 7. Panggil. Atau enggak nanti sebelum ini dipanggil, yang di jalan dulu, nyoblos dulu. Ya. Apa yang harus dipilih dalam kegiatan pemilihan? Apa yang dipilih? Ya contohnya misalnya dalam pemilihan OSIS ada ketua OSIS, Ya Allah, enggak Bu, mandi lagi juga. Kamu kayak yang itu juga sih yang kayak kio gitu juga. Jadi ini aja nih sini. Kalau ini aku mau foto. Sini aku ketikin ini aja. Bisa nggak? Bisa nggak? Ini ganti itu gimana? Gini. Oh, itu edit sebentar aku udah kirim ini tuh